Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah yang insyaallah untuk kali ini kita akan membahas tentang melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu masih di Arkanul Iman. Sekarang Arkanul Iman Ats-Tsalits, yaitu rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga di sini adalah al-imanu bil kutub, beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan al-imanu bil kutub yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah azza wa jalla anzala kutuban ala rusulihi bi islahil bashar fi dinihim wa dunyahum. Jadi kita harus wajib i'tiqadan jaziman, kita harus beryakin seyakin-yakinnya, penuh dengan keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kepada setiap nabinya, kepada setiap rasulnya kutub, yaitu kitab untuk apa? Li islahil bashar fi dinihim wa dunyahum, untuk mengislah, ya, untuk memberikan pengarahan kepada manusia dalam urusan agama dan dunia. Jadi dalam urusan agama dan dunia sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitabnya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu hukumnya adalah wajib karena dia adalah salah satu rukun iman. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya ketika ada salah satu dari rukun iman ini tidak diyakini, tidak diimani, maka imannya itu gugur. Jadi imannya gugur. Nah, kemudian dari al-imanu bil kutub, dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang harus kita yakini dari iman tersebut, dari iman kepada kitab Allah tersebut. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwasanya anna hadzal kutubi munazzalun min indillah, bahwasanya kitab-kitab yang ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, baik yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis, semuanya adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini, ya, takid bi asma'i hadhil kutub, dengan nama-nama yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, seperti yang Rasulullah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Allah menurunkan Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Kemudian ada suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ibrahim, berikan kepada Musa. Itu semuanya benar dari Allah Subhanahu wa taala dan itu semuanya ada. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus orang rasul kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kitab. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasa bil qist. Jadi setiap rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dengannya segala bukti, dan beserta mereka itu aku berikan kitab dan neraca atau pertimbangan agar supaya orang-orang menegakkan keadilan. Jadi semua rasul yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu semuanya dibarengi ataupun diberikan kepadanya kitab, yang mana kitab itu untuk menjadi pegangan tadi, ya, untuk pegangan bahwasanya untuk mengajarkan manusia kepada umuruddin wa dunya, kepada urusan-urusan agama khususnya, dan juga menata urusan-urusan dunia. Kemudian dalam hal ini ada dua kategori ataupun ada dua bagian di mana para ulama mengelompokkan bahwasanya al-imanu bil kutub itu iman mujmal, iman secara mujmal, iman yang secara menyeluruh, bahwasanya kita mengimani semua kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan
baik itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman mufassal ini mengimani semua yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kemudian selanjutnya adalah nu'minu bima sahha min ahbariha, bahwasanya semua yang ada pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini, semua yang ada di dalamnya adalah benar, tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya, semuanya harus kita yakini bahwasanya itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-amalu bima lam yunsakh min hadzal kutub. Jadi kita harus mengamalkan atas semua apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam kitab tersebut, malam yunsakh. Jadi yang belum dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penyempurna, ya, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi di sana ada Taurat, Zabur, Injil, itu semuanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mempelajari Zabur, kita tidak perlu lagi mempelajari isi Taurat, Injil untuk kita amalkan. Tidak, kita cukup dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini sudah sempurna. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan kalau seandainya Nabi Isa alaihissalam itu hidup di zamanku, maka dia juga harus mengikuti Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini adalah sebagai kitab terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, sebagai penyempurna, sebagai tibyanan likulli syai', yes, untuk segala sesuatu, penjelasan semuanya ada di dalam Al-Qur'an, semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi itu yang perlu kita yakini, bahwasanya kita harus iqad dan jaziman, harus benar-benar yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kutub, mempunyai kitabnya yang harus dan wajib kita imani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai penyempurna atas kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya, dan Al-Qur'an inilah yang menjadi pegangan kita hari ini. Kemudian di sini ada tanbih. Dalam kitab tarjih ini di akhir pasti ada yang namanya tanbih. Apa itu perhatian yang harus kita perhatikan secara detail, yaitu apa? Yajibu alaina an nu'mina bima jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-Qur'an wa ma tawatara al-khabaru anhu tawaturan sahihan mustawfiyan li syurutihi, wa inna ma yajibu al-i'tiqadu ala ma huwa sahihun fi dhalika faqat wala tajuzu ziyadatu ala ma huwa qat'iyyun bi dhanni. Jadi kita wajib untuk meyakini bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan secara mutawatir itu adalah secara yakin, yaitu secara benar-benar tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan di dalamnya. Jadi syarat-syaratnya sudah terpenuhi, semuanya harus kita yakini. Kemudian kita tidak boleh mengganti apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, sesuatu yang qat'i dengan sesuatu yang dhanni. Kita boleh menggunakan hukum dhanni, hukum yang dari prasangka atau dhanni, itu ketika qat'inya sudah tidak ada. Tapi kalau qat'inya itu sudah ada, maksudnya sudah ada dalil qat'i, itu kita tidak boleh menggunakan dalil dhanni, dan kita tidak boleh mengurangi apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an, juga kita tidak boleh menambah. Sekali lagi kita ingin menjadi firqatun najiyah seperti yang kemarin, bahwasanya ummatan wasatan, umat yang senantiasa berhukum dengan hukum Allah, menjalankan syariat Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan tidak ada penambahan di dalamnya dan dengan tidak ada pengurangan di dalamnya. Jadi intinya kita harus benar-benar yakin, benar-benar iman seiman-imannya dengan bahwasanya Allah mempunyai kutub, Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabinya, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan itu semua dengan
Al-Quran yang itu menjadi pedoman kita hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.